Massa yang berasal dari warga Barabaraya, Makassar, Sulawesi Selatan terlibat kericuhan dengan personil polisi di depan Pengadilan Negeri Makassar. Warga memprotes hasil sidang sengketa tanah yang diputuskan oleh Pengadilan Makassar. Sidang putusan atas kepastian kepemilikan lahan ini digelar secara online. Kuasa hukum warga menilai penolakan pengadilan atas permohonan peninjauan kembali oleh warga menciderai proses demokrasi hukum di Indonesia. Atas putusan tersebut, kami selaku kuasa hukum menganggap bahwa putusan ini itu tidak objektif. Hakim yang kemudian memeriksa dan mengadili perkara yang diambil oleh warga tidak kemudian mempertimbangkan dengan saksama terkait masalah dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh pelawan atau penggugat. Sengketa lahan antara warga Kelurahan Barabaraya dengan Kodam 14 Hasanuddin telah berlangsung sejak tahun 2016. Warga menyatakan lahan di Jalan Abu Bakar Lambogo bukan milik wilayah asrama TNI, melainkan tanah yang telah mereka tempati sejak puluhan tahun lalu. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Ricuh unjuk rasa di Makassar menjadi pembuka jumpa kita di News Prime. Kami juga punya informasi terkait fakta-fakta yang terungkap di persidangan penganiayaan David Ozora saat ayah David memberikan kesaksian di depan hakim. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Pemirsa, 4 saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora yang dimulai pada pukul 10 pagi tadi. Dalam sidang tersebut terkuak sejumlah fakta mengejutkan tentang ancaman yang diterima David sebelum dianiaya oleh Mario Dandi. Dalam agenda persidangan yang sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi, ayah David bersaksi untuk membuka selebar-lebarnya atas kasus yang terjadi kepada anaknya. Bahkan di dalam persidangan, turut dibawa barang bukti handphone yang ditampilkan untuk mengetahui isi percakapan antara David dengan AG yang isinya merupakan ajakan untuk bertemu, kemudian ancaman yang datang dari Mario Dandi terhadap David Ozora. Terkuak juga adanya ancaman yang membawa nama institusi Polri oleh Mario Dandi ketika meminta secara paksa David untuk turun dan menemuinya sebelum pemukulan terjadi. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh ayah David saat memberikan kesaksian. Sudah tersampaikan, misalnya tadi kami juga minta ke majelis untuk usut tentang kepemilikan senjata. Karena kami melihat sebuah korelasi yang jadi relevan, di mana pengancaman nembak beberapa kali, kemudian ada usaha untuk membawa kabur mobil di komplek TKP, kemudian dicegat oleh Satpam. Nanti bisa dicek di selanjutnya hari Kamis, itu Satpam akan memberikan kesaksian. Dan ancaman-ancaman penembakan juga dia tidak keberatan tadi. Keberatannya ketika saya bilang dapat privilege. Tetapi ketika dia ngancam menembak tidak ada keberatan. Dalam persidangan, Jonathan menilai ancaman itu termasuk parah. Jonathan juga menyebutkan banyak percakapan yang sudah dihapus, namun ada beberapa yang sudah di-capture olehnya. Di persidangan ayah David Ozora, Jonathan Latumahina menyatakan David sempat amnesia pasca penganiayaan yang menimpanya. Tak hanya itu, biaya perawatan David di rumah sakit sempat ditolak asuransi dengan alasan bahwa David yang memulai perkelahian. Pak, David ini mengalami yang namanya diffuse axonal injury. Dokter menjelaskan diffuse axonal injury adalah trauma berat pada otak yang disebabkan otak berputar sehingga syaraf-syarafnya putus semua. Itu yang membuat David koma sehingga dia tidak bisa merespon apapun. Jadi
syaraf atau akson ini kan yang nempel di otak nih. Ketika dia diffuse, berputar, maka akan putus semua dan nggak akan bisa merespon apapun. Nah, kemudian saya tanya, penyebabnya apa dok? Kok otak bisa sampai berputar? Karena ada trauma yang sangat berat di leher bagian belakang. Penjelasan dokter saat itu seperti itu. Baik, David ini anak korban yang kebetulan anak saudara, akhirnya dilakukan perawatan di Mayapada. Berapa? Di tengah persidangan Mario Dandi atas kasus penganiayaan David Ozora, restoran Bilik Kayu Heritage, salah satu aset milik Rafael Alun Trisambodo di Yogyakarta, telah ditutup dan berhenti beroperasi. Mobil box di restoran juga telah disita dan ditahan di rumah penyimpanan benda sitaan negara Yogyakarta. Restoran Bilik Kayu milik Rafael Alun Trisambodo yang terletak di Jalan Ibda Tut Harsono nomor 72 Yogyakarta tidak lagi beroperasi. Restoran ini telah ditutup dan berhenti beroperasi sejak 1 Juni 2023. Suasana restoran sepi, tak terlihat aktivitas apapun di dalamnya, bahkan pintu gerbang resto tertutup rapat dan digembok. Selain restoran Bilik Kayu yang telah ditutup, pihak KPK juga menyita sebuah mobil box yang sebelumnya digunakan sebagai kendaraan operasional restoran. Kami Rugasan Kuasa Hukum Jakarta menerima satu buah kendaraan jenis Grand Max yang ada di belakang saya, merupakan mobil operasional dari CV Sodo Keling Citarasa, yang mana itu ada kepunyaan dari Rafael, tersangka Rafael Alun. Kita hanya menerima titipan saja dan kita melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kendaraan supaya kualitas dan jenisnya tidak berkurang. Sementara itu KPK bersama pihak rumah penyimpanan benda sitaan negara dalam waktu dekat juga akan memasang plakat berupa informasi penyitaan oleh negara di beberapa lokasi yang menjadi aset milik Rafael Alun Trisambodo. Untuk mengetahui informasi terkait perkembangan persidangan Mario Dandi sudah bergabung bersama kami pengacara David Ozora, Unoto Dwi Yulianto. Assalamualaikum, selamat malam Mas Unoto. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Bang Abraham Silaban. Bang ya. Atau Mas saya panggil nih? Ya silakan, saya kembalikan kepada Anda. Boleh panggil Bang, Mas atau panggil nama saya juga nggak masalah. Mas Unoto, saya langsung ke apa yang disampaikan oleh Pak David, ayahanda David maksud kami, Jonathan Latumahina. Ini menarik mengenai adanya ancaman dan lain sebagainya termasuk intimidasi. Tapi saya ingin pastikan apakah sampai persidangan ini berjalan masih ada intimidasi yang diterima oleh pihak keluarga dari David Ozora? Ya, perlu saya tegaskan bahwa tadi orang tua dari David Ozora sudah bersaksi. Ada 3 bagian kesaksian yang disampaikan. Yang pertama, kondisi David pada saat penganiayaan atau sesaat setelah penganiayaan di rumah sakit, kondisi-kondisinya tadi sudah dijelaskan. Yang kedua juga kondisi David saat ini. Yang ketiga, keanehan yang terjadi selama proses penyidikan sampai dengan persidangan. Nah, kalau ditanya apakah masih ada kejanggalan atau keanehan baru-baru ini, ya sejauh yang kami temukan belum ada, tapi kejanggalan-kejanggalan itu masih berlangsung dari yang sebelumnya hingga saat ini masih berlangsung, yang terkait dengan motif adanya pelecehan ataupun persetubuhan yang masih masuk dalam dakwaan begitu. Oke, Mas Unoto, saya mau dalami bagian di mana perbantahan yang disampaikan oleh Mario Dandi yang menyatakan bahwa tidak ada perlakuan istimewa yang didapatkannya dalam sel, di tahanan dan lain sebagainya. Tapi ini juga keterangan yang disampaikan oleh Pak Jonathan Latumahina. Ada keterangan lain tidak yang menguatkan kesaksian yang disampaikan oleh Pak Jonathan? Kalau untuk masalah tersebut saya dan keluarga sepertinya tidak ada komentar ya. Apakah di dalam ada AC-nya seperti tadi disebutkan oleh penasihat hukum para terdakwa, apakah di dalam diistimewakan, kami
tidak memantau sampai sejauh itu. Tapi kalaupun nanti ditemukan, pasti akan kita ungkap ke publik bahwa ada pengistimewaan terhadap para terdakwa. Oke. Kita juga dengar tadi dalam persidangan, sebetulnya kita juga akan putarkan apa yang disampaikan oleh Mario Dandi menanggapi kesaksian dari Pak Jonathan Latumahina. Ia menyampaikan permintaan maaf. Ini karena pertama kali ya, secara langsung ya, tatap-tatapan, hadap-hadapan antara terdakwa, yakni Mario Dandi, dan Pak Jonathan Latumahina yang menyampaikan permintaan maaf. Bagaimana pihak Pak Jonathan menanggapi permintaan maaf tersebut? Ya tadi sudah disampaikan juga dalam konferensi pers setelah persidangan bahwa urusan maaf memaafkan itu nanti saja di pengadilan, dan ini bukan momentumnya karena bukan juga lebaran kalau bahasa dari orang tua korban ya, tapi itu muncul karena mungkin juga melihat bahwa permintaan maaf itu hanya sekedar apakah basa-basi atau formalitas atau bagian dari sandiwara begitu. Nah, seharusnya kalau memang sandiwara begitu pertama kali bertemu tadi di ruang sidang, ya cium tangan atau sebagai anak muda kepada orang tua atau bahkan cium kaki begitu. Biar ada dramatisir sekalian sandiwaranya gitu. Karena kita tidak melihat permintaan maafnya secara tulus itu dari perbuatan-perbuatan para terdakwa ya sampai sejauh ini. Begitu, Bang Abraham. Mas Unoto, ini terakhir, karena ada 2 orang terdakwa yang duduk di persidangan hari ini dan pernyataan yang mirip-mirip serupa juga disampaikan oleh Shane Lucas. Ya, ini terkait dengan bela rasa, lain sebagainya, berharap David Ozora lekas pulih. Bagaimana tanggapan dari pihak keluarga Pak Jonathan Latumahina? Kalau berkaitan dengan doa dan harapan para terdakwa untuk kesembuhan korban, tentu kita apresiasi. Nah, hanya saja apa yang ada di dalam sanubari, pikiran dan hati para terdakwa kan kita sama-sama tidak tahu. Nah, waktu jualan nanti yang akan membuktikan apakah niat mereka betul-betul tulus, apakah mereka tidak akan lagi menghalang-halangi proses persidangan, memperlambat atau merintangi sebagaimana mereka menghalang-halangi, berusaha menghilangkan barang bukti dalam proses penyidikan di kepolisian. Ya, terima kasih. Unoto Dwi Yulianto, pengacara David Ozora, dan termasuk kami kira juga dari pihak Pak Jonathan Latumahina sudah meluangkan waktu untuk berbicara bersama kami di News Prime. Terima kasih sekali lagi.